Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman Islam dan juga masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah kita bisa mentadabburi kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah kita lalui ya, beberapa ayat-ayat ya, surat-surat. Semoga dari ayat yang sudah kita pelajari, kita tadabburi, menambah keimanan kita, ya, bisa menambah keilmuan kita, dan juga bisa menjadikan kita mengaplikasikan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan, ya, dan salah satu jembatan untuk kita bisa mengamalkan adalah kita mentadabburi isinya atau mempelajari tafsirnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Qalam dan kita akan bahas dari ayat 17 sampai ayat ke-33. Ayat ke-17 sampai ayat ke-33 ini berbicara tentang pemilik kebun yang dia berniat ya kikir, tidak memberikan sebagian hasil panennya kepada orang fakir miskin. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum, kebunnya dibakar sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kebunnya tersebut. Dan ini nanti ada kaitannya dengan orang musyrikin Mekah, di mana mereka telah diberikan nikmat oleh Allah, didatangkan nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan mereka sendiri yang mereka mengetahui ya sejak kecil bersama dengan mereka, dan mereka sangat percaya, bahkan mendapatkan memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah ya, mendakwahkan Islam, mengajak ajaran tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, mereka menolak. Mereka menentang ya. Bahkan mereka mau membunuh Nabi. Kemudian sampai Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian oleh Allah ya diberikan hukuman ya, di dunia ya, sebagian di antara mereka ya dimatikan oleh Allah dalam perang Badar ya, seperti Abu Jahal ya, dan siksaan di akhirat atau balasan di akhirat tentu lebih besar lagi ya, dari apa yang diterima di dunia ini. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat 17, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna sungguh kami, balawnahum kami telah menguji mereka, kama sebagaimana balawna kami telah menguji ashabal jannah, para pemilik kebun. Id aqsamu ya, ketika mereka telah bersumpah, la yasrimunnaha, bahwa mereka pasti akan memanennya, musbihin, pada waktu pagi hari. Jadi pemilik kebun ya, ini ada yang mengatakan berasal dari keluarga penduduk Yaman, ada yang mengatakan ini dari penduduk Habasyah, dan mereka adalah dari golongan ahli kitab. Dulunya ya, keluarga ini mempunyai bapak yang track recordnya sangat baik, di mana ketika setiap panen ya, dia akan menyimpan makanan itu untuk 1 tahun ke depan, kemudian sisanya diberikan kepada fakir miskin. Kemudian sepeninggal bapaknya, anak-anaknya berpikir lain ya. Mereka mengatakan bapak kita dulu bodoh,
ya, memberikan sebagian hasil panennya kepada orang fakir miskin. Seandainya kita melarang orang fakir miskin untuk mengambil atau kita tidak memberikan kepada mereka hasil panen kita, maka hasil panen kita akan melimpah ruah. Ya, itu anak-anaknya ya, yang diwarisi oleh ayahnya dengan kebun yang sangat besar dengan berbagai macam buah-buahan. Ada yang mengatakan itu adalah kebun anggur. Ya, mereka bersumpah ya. Mereka bersumpah akan bangun di pagi hari untuk memanennya, ya, supaya orang-orang miskin itu tidak tahu bahwa dia sedang panen, sehingga ketika panennya selesai dan orang miskin datang, ya orang miskin jadi tidak kebagian, ya, atau tidak mendapatkan ya sedekah dari orang yang punya kebun tersebut. Mereka bersumpah akan memanennya di pagi hari. Kemudian Allah lanjutkan wala yastasnun, dan tidaklah yastasnun mereka mengecualikan sumpah dengan insya Allah. Ya, mereka ketika bersumpah itu tidak mengucapkan insya Allah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita bersumpah besok mau melakukan sesuatu, maka kita harus bilang insya Allah ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok atau setelah ini ya. Maka semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan bisa terjadi. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Fatafa lalu datang mengelilingi 'alaiha di atas kebun itu ta'ifun bencana, yaitu api yang membakar. Min rabbika dari Tuhanmu wa hum sedangkan mereka naimun dalam keadaan tidur. Ya. Ketika mereka sedang tidur, ya, setelah bersumpah, ya, kemudian tidur karena besok paginya mau bangun pagi mau panen kebun tersebut, ya, Allah mendatangkan bencana berupa ya api yang membakar kebun tersebut. Ya. Sedangkan mereka dalam kondisi tidur, mereka tidak tahu, mereka tidak menyadari. Ya. Bayangan mereka besok kita akan panen. Ya, nggak tahunya ternyata kebunnya telah terbakar. Fa'asbahat kasrim, fa'asbahat maka jadilah kebun itu kasrim seperti malam yang gelap, ya, hitam terbakar. Ya, jadi kebun yang semula dipenuhi dengan buah-buahan, ya, akhirnya terbakar menjadi abu, ya, menjadi arang. Ini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa kita punya niatan yang tidak baik, kemudian kita sudah berupaya untuk melakukan niatan yang tidak baik tersebut, itu sudah tergolong dosa. Ya, buktinya apa? Ya, seperti pemilik kebun ini, ya, sudah punya niatan tidak baik, ya, tidak memberikan sedekah kepada orang miskin, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah menghukumnya, ya, dengan dibakar kebun tersebut. Ya, maka kita perlu hati-hati dalam kehidupan ini. Kalau kita punya niatan yang tidak baik, ya, kemudian kita sudah berusaha untuk melakukan itu, walaupun belum berhasil, maka itu sudah tergolong dosa. Contoh, orang yang punya niatan mencuri, kemudian dia sudah berusaha, ya, ternyata ketangkap basah, ya, ditangkap, ya. Walaupun dia belum berhasil mencuri, maka itu sudah berdosa. Orang yang mau mengkonsumsi narkoba, sudah beli, sudah mau dikonsumsi, ternyata ketahuan polisi misalkan, dan ditangkap, belum sampai menikmati narkobanya tersebut, tapi itu sudah tergolong dosa. Ya, makanya kita perlu untuk menjaga niat hati kita, apalagi jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu dengan mengikuti hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa rizki itu akan terhalang, ya, ketika kita melakukan maksiat. Nah, ini hadisnya. Ibnu Hatim, ya, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perbuatan maksiat karena sesungguhnya seorang hamba akan melakukan perbuatan dosa
sehingga rezekinya terhalang karenanya, padahal rezeki itu telah disediakan untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mau memberikan rezeki kepada seorang hamba, tapi karena hamba tersebut ya melakukan maksiat, maka kemudian Allah menahannya. Rezeki tidak jadi diberikan. Sebagaimana pemilik kebun tadi itu. Allah mau memberikan rezeki berupa hasil panen kebunnya, tapi karena dia bermaksiat, punya niatan tidak baik ya, dan berusaha untuk menjalankan niatan itu, maka Allah kemudian menghalangi pemilik kebun itu dari mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fatanadaw musbihin, lalu mereka saling memanggil. Musbihin pada saat mereka terbangun di pagi hari. Ya, mereka saling memanggil ya. Ketika terbangun, ayo persiapan, kita akan panen. Anigdu ala harsikum in kuntum sholimin. Hendaklah igdu kalian berangkat ya, pergi berangkat ala harsikum menuju kebun kalian, in kuntum jika kalian adalah sholimin, orang-orang yang hendak memetik buahnya. Ayo kalau pengen panen, pengen memetik buah, ya, maka kita segera berangkat. Fantalaku wahum yatakhafatun, fantalaku maka mereka berangkat. Wahum dan mereka yatakhafatun, mereka saling berbisik-bisik ya. Saling berbicara berbisik-bisik ya, supaya tidak diketahui oleh orang miskin. Mereka berangkat dengan senyap ya. Allah yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin, hendaknya janganlah ada yadkhulaha yang masuk kebun al yawma pada hari ini 'alaikum mendahului kalian miskin, seorang miskin satupun. Jangan sampai kedahuluan orang-orang miskin. Nanti kalau kedahuluan orang miskin, ya mereka sudah ada di depan kebun kita, ya mereka pasti akan minta ya dari hasil kebun kita. Makanya kita segera berangkat. Ya, hari ini ya, jangan sampai ada satupun orang miskin yang akan mendapatkan dari hasil kebun kita. Ya, ini saking kikirnya. Wagadau ala hardin qadirin, wagadau dan mereka pergi pagi-pagi ala untuk hardin mencegah orang miskin qadirin. Ya, sebagai orang yang berkuasa. Ya. Mereka dengan marah, ya, dengan sangat keras berusaha untuk jangan sampai orang miskin mendapatkan atau meminta hasil panen kebun mereka. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Falamma maka tatkala ra'auha mereka telah melihat kebun, ya, melihat kebunnya, qalu mereka berkata, inna sesungguhnya kita ladallun, benar-benar orang-orang yang tersesat dari jalan ke kebun tersebut. Ya, ketika mereka melihat kebunnya, ya, mereka bingung, pangling. Loh, kebunnya kok jadi begini? Ya, kok jadi terbakar begini? Jangan-jangan ini bukan kebun kita. Kayaknya kita tersesat deh. Ya, coba cari jalan lain. Dan ketika mencari jalan lain ternyata tidak menemukan kebunnya. Ya, mereka menyadari akhirnya bahwa itu adalah kebunnya yang ternyata sudah terbakar hangus. Bal nahnu mahrumun, bahkan nahnu kita mahrumun adalah orang-orang yang terhalang dari berpanen ria. Jadi mereka terhalang untuk panen. Ya, mereka sudah membayangkan akan panen raya, tapi ternyata ya, terhalang, tidak jadi panen karena kebunnya terbakar. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala lalu berkata awsatuhum orang yang terbaik di antara mereka, alam apakah kalian belum, ya, apakah belum aku katakan lakum kepada kalian, laula mengapa tidak tusabbihun kalian bertasbih atau bertaubat. Ya. Ya, di antara mereka ada orang yang paling sadar, paling baik ya, ya, kemudian menyadari kesalahannya dan mengatakan, kenapa kalian tidak bertaubat, tidak bertasbih? Mengapa kalian tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa diberikan nikmat kebun yang sangat subur, dengan buah-buahan yang sangat banyak, yang tinggal memanennya saja? Ya, mengapa kalian malah melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yaitu berniat untuk tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin.
Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Qalu mereka berkata, Subhana ma suci Rabbina Tuhan pencipta kami, inna sesungguhnya kami adalah zalimin orang-orang yang zalim. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kezaliman, ya, dengan niat tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin dari hasil panen mereka, ya. Maka mereka menyadari. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Fa'aqbala lalu menghadap ba'duhum sebagian mereka ala ba'din kepada sebagian yang lain, yatalawamun mereka saling mencela. Mereka saling menyalahkan. Gara-gara kamu ngajak kita, ya, untuk pagi-pagi bangun, ya, kemudian dengan niatan supaya kita segera panen, jangan sampai ada orang miskin yang tahu, dan jangan sampai kita memberikan makan kepada orang miskin, ya. Gara-gara kita, ya, gara-gara kalian, ya, kita tidak melakukan apa yang biasa dilakukan oleh bapak kita dahulu, yang ketika panen itu memberikan, ya, sebagian hasil panennya kepada orang miskin, ya, maka Allah kemudian mengadab mereka dengan membakar kebun tersebut. Ya, mereka saling menyalahkan intinya. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Ya. Qalu mereka berkata, ya wailana celakalah kita, inna sesungguhnya kita, kunna kita adalah tagin orang-orang yang durhaka. Ya. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'd asa rabbuna ayyabdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Asa semoga Rabbuna Tuhan kita ayyabdilana akan mengganti untuk kita khairan yang lebih baik minha dari kebun tersebut. Inna sesungguhnya kita ila kepada Rabbina Tuhan kami raghibun orang-orang yang berharap. Ya. Mereka setelah menyadari kesalahannya kemudian bertaubat, ya. Jadi bertaubat para pemilik kebun ini, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari mereka telah durhaka, mereka telah zalim, ya, melampaui batas, maka kemudian mereka bertobat dan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik dari kebun yang terbakar tadi, atau pahala dari apa yang mereka sabarkan. Ya. Kemudian ada pendapat lain, mereka berharap dari Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan pahala yang lebih baik, ya, di akhirat kelak, ya. Jadi ada yang mengatakan ini ganti yang lebih baik di dunia, ada yang mengatakan ganti di akhirat kelak, ya, berupa pahala. Kemudian kadzalikal adab, demikian itu al-adab adalah siksa di dunia. Wala adabul akhirati akbar, dan sungguh adab di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Jadi itu gambaran adab di dunia. Ya, adab di dunia itu dibakar kebunnya tadi karena punya niatan tidak baik dan mau menjalankan niatan itu. Nah, tentu kalau kemudian mereka tidak bertobat, ya balasan di akhirat lebih besar lagi. Dan ini kalau dikaitkan dengan kondisi orang musyrikin Makkah, ya, yang tadi di awal kami sebutkan, mereka telah diberikan oleh Allah nikmat didatangkan Nabi dari kalangan mereka sendiri. Namun, ya, orang-orang musyrikin Mekah, ya, sebagian, ya, menolaknya, menentangnya, bahkan mau membunuh Nabi. Maka kemudian mereka diberikan azab di dunia. Ketika perang Badar mereka kalah, dan salah satu tokohnya yaitu Abu Jahal, ya, meninggal di perang Badar tersebut. Itu baru siksa di dunia, dan di akhirat lebih besar lagi. Namun sebagian juga orang musyrikin Mekah itu bertaubat ketika peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, ya, seperti Abu Sufyan, ya, dan beberapa pengikut-pengikutnya, ya, berbondong-bondong masuk Islam ketika Rasulullah SAW, ya, datang ke Mekah, ya,
dengan cara damai, ya, dengan tidak ada peperangan. Ya, padahal Rasulullah kalau mau waktu itu beliau bisa balas dendam, karena beliau sudah punya kekuatan besar, pengikutnya sudah banyak, dan Mekah ketika itu tidak berdaya. Tapi Nabi bukan seorang pendendam, ya. Beliau mengatakan siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan aman, siapa yang masuk ke rumah masing-masing aman, gitu. Maka dari situ ya, terharulah penduduk Mekah dan kemudian mereka diberikan hidayah oleh Allah masuk Islam berbondong-bondong. Mereka bertaubat. Ya, sebagaimana pemilik kebun tadi juga bertaubat. Nah, bagi yang bertobat ini, maka insya Allah Allah ampuni dan ketika mereka melaksanakan syariat Islam, mengikuti ajaran Rasulullah, mereka akan diberikan tempat yang mulia di dunia dan di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.